solid gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, yang untuk sama sini nih, referensi projectnya yang lainnya. Ini bukan FL House bedanya. Mhm. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami di sini dari Meters. Jadi ada saya Yobi, kemudian kali ini yang akan mensketsa ada rekan saya Lutfi. Jadi pada sesi kali ini, yaitu Meters chapter 3, kita akan membahas salah satu karya dari karya arsitek dari luar Indonesia. Jadi kali ini kita akan keluar negeri sedikit untuk melihat atau menerka gitu karya arsitektur mereka. Dan salah satunya yang membuat kami tertarik itu adalah Jacobsen Arquitetura. Itu adalah sebuah biro arsitek dari Brazil dengan karya yang akan kita bahas adalah FL House. Oke, untuk itu BWD silahkan di share screen-nya untuk menampilkan lebih detail gambaran karyanya biar teman-teman ada gambaran. Mungkin teman-teman kayaknya familiar sih kalau melihat karya-karyanya ini, tapi mungkin nggak tahu namanya. Sama kayak saya dulu deh, nggak tahu namanya, tapi pernah lihat cuma karyanya ini benar-benar sih. Sering mampir di Pinterest ya Iya, karya-karyanya ya. jadi mood board gitu. Baru tahu kalau Iya. dari Brazil ternyata. Ini nggak tahu ya, kebanyakan arsitek-arsitek Brazil ya yang saya tahu stylenya mirip-mirip sih kayak gini, kayak Bernardes juga itu dari Brazil, ini juga Jacobsen juga dari Brazil. Nah, kali ini project yang kita bahas ini namanya FL House. Seperti namanya, ini adalah rumah tinggal yang berlokasi di Brazil. Dan dari sini aja kita udah bisa melihat hal yang cukup menarik bagi kita, bagi saya dan Yogi di sini, ya mungkin teman-teman juga ngeh di sini ada sebuah railing yang yang sekaligus juga menjadi bench. Jadi ini sebenarnya konsepnya hampir mirip-mirip secara fungsi dengan yang kita bahas sebelumnya yang ada di Alila. Cuman di sini dari segi desain yang sebelumnya, di mana yang di Alila itu lebih mengangkat ke sisi arsitektur tradisional Bali, di mana kental dengan konstruksi vernakularnya. Tapi di sini dikemas dengan lebih modern, lebih minim terhadap visual garis. Yang kita lihat di sini hanya ada beberapa garis vertikal, justru dia mereduce banyak sekali garis, yang dimana dari sisi safety sebenarnya dari railing yang ada di Alila pun kita bisa lihat itu banyak sekali garis vertikal untuk pertimbangan safety mungkin. Dan ini sebuah bahasa baru yang bisa dibilang, karena sudah keluar dari kelaziman sebuah railing ya, dimana di sini sangat direduce dari barriernya, sehingga ya dari segi tampilan juga terlihat lebih simple, lebih clean, karena mungkin ini mempertimbangkan juga dari sisi konteks. Kalau kita bisa lihat di sini juga, nah ini juga ya saya jelaskan nanti aja. Nah, kalau kita lihat di sini surroundingnya adalah berupa pepohonan hijau gitu. Jadi site-nya pun mendukung gitu untuk menikmati. Nah, ini railingnya ada di sini.
yang mau kita bahas. Di sini juga bisa kita lihat ada sedikit dari gambarnya kita cuma lihat sedikit, cuma nggak tahu di depan ini ada banyak atau gimana. Nah, dari sini kita bisa berasumsi bahwa Cersei ini ingin menampilkan atau menciptakan ruang yang dengan keterbatasan yang minim antara ruang dalam dan ruang luar. Dari dalam pun si penghuni yang ada di rumah ini bisa menikmati dengan semaksimal mungkin view yang ada tanpa terhalang oleh garis-garis dari railingnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nah kelihatan juga dari sisi experience orang yang duduk di sini bisa dengan leluasa menikmati view-nya. Dan kalau dilihat dari referensi project yang lain, saya nggak menemukan interior dari sisi interior dan melihat ke railingnya. Ini saya mengangkat dari project yang lain dan kebetulan dia juga menerapkan konsep railing yang sama. Jadi seperti inilah yang ingin dia sampaikan, bahwa cuma ada garis horizontal dan ini langsung menjadi frame bagi si view yang ada di depan, entah itu kayak pepohonan, ya dia kayak menjadi frame dari lukisan itu. Jadi kalau kita kembali di sini, nah itu dari sisi bahasa desain, dan kemudian dia juga memadukan dua fungsi, yaitu sebagai bench ya. Jadi di sini dia menggunakan lebar yang cukup lebar. Jadi mungkin pertimbangannya di sini adalah jadi ini kebetulan saya juga sudah mulai menerka di belakang tadi. Nah, jadi dari sisi lebar ini kemungkinan berdasarkan skala yang kita lihat di dalam foto ini ada sekitar 1000 sampai 1200 mm, ya 1 meter sampai 1,2 mungkin ya. Gimana menurut Yobi? Berapa nih kira-kira Yob yang sepertinya lebih pas gitu? Atau mungkin lebih kecil dari soalnya? Perkiraan itu sih. Aku melihat dari skala manusianya sih, dari sana sih. Iya. Rasanya ini pasti 1 meter dan rasanya lebih dari 1 meter sih. Ya mungkin 1,2 ya, 1,2 ya. Iya, kayak 2 kali lipatnya deh. Kalau misalnya kita, let's say modul manusia 60-70, mungkin 1,2 kali lipatnya. Ya, ini jaraknya cukup lebar, ya, hampir twin size bed. Benar. Nah, kalau teman-teman nggak juga ini sebenarnya ya ini juga terkaan saya sih, maksudnya ini juga menambah sisi safety-nya, karena mengingat dari sisi ketinggian ini, kalau kita asumsikan dia adalah ketinggian bench yang dimana idealnya itu sekitar 35-45 cm, itu cukup pendek untuk ukuran railing. Jadi untuk safety itu sebenarnya tidak disarankan. Nah, tapi sebagai gantinya dia menggunakan lebar yang cukup sehingga ketakutan untuk terprosok jatuh itu lebih bisa direduce ya, walaupun kalau mau naik karena kemudian loncat itu masih bisa sih, terutama untuk anak-anak kan. Sifat adventure-nya masih tinggi-tinggi, jadi pengen mau coba gitu. Tapi untuk orang dewasa, konteksnya kalau orang dewasa ini mungkin sudah cukup bisa mereduce ketakutan
terutama ketakutan akan ketinggian. Karena kan sama halnya kalau railingnya itu cuman reflection point gitu misalnya, tapi dia lebar dan nggak ada railing, itu masih bisa ke reduce rasa ketakutan. Nah, cuman untuk kalau pertimbangan dengan anak-anak ini gimana kira-kira ya Bu? Pak, ada pandangannya kalau safety anak-anak? Kalau anak-anaknya aktif sih mungkin masih dipertanyakan sih, mungkin Bisa dipertanyakan. harus mencet ke sini. Tapi Aku, ya aku itu juga masih belum nemu sih. Kenapa kira-kira? Maksudnya gimana ya? mungkin memang arsiteknya udah punya pertimbangan lain sih. Pasti udah ada analisa Harusnya ada sih, pasti ada. uang sih. Ya, kita coba pelajarin terus deh. Cuma ini menarik banget. Tapi arsiteknya udah memikirkan pengganti safety-nya. Kalau biasanya railing kita pakai safety itu di apa namanya, vertikal. Dibuat horizontal gitu karena ya tadi mungkin elemen garis horizontal lebih kuat menghilangi garis vertikal yang banyak. Iya. Jadi kalau kalian lihat secara gambarnya di sini, mungkin efeknya tuh, misalnya ini bagian lantai. Jadi kalau teman-teman itu berdiri di sini misalnya. Nah, pandangan ini yang tebing bagian sini ini udah nggak terlalu kelihatan lah. Iya. Karena dibandingkan kalau teman-teman tuh di pinggir sih. Maksudnya cuma di sini gitu. Tapi teman-teman bisa berdiri di sini gitu. Nah, kan lebih mengerikan gitu. Perfect. Jadi ini strategi yang inovasi yang cukup untuk kita berpikir ulang apakah railing itu untuk memenuhi safety mesti ke vertikal saja, apakah bisa hal lain? Ya, ini jawabannya bisa ke horizontal ternyata. Ya, benar. Menarik. Dan kemudian dari segi detail-detail kecilnya, jadi kalau teman-teman lihat di sini kan simpel banget ya, kayak ini kalau teman-teman arsitek ini kebayang ya ketika membuat heads atau membuat material dalam SketchUp, habis itu tinggal disemprot aja tanpa memikirkan arah seratnya. Nah, ini kayak seratnya itu langsung nyatu gitu. Dari atas topping atas, samping, sampai bawah itu satu line. Ini misalnya, ini ke arah horizontal. Kalau teman-teman lihat sini, ini juga terusannya. Jadi kelihatannya sini kan? Vertikal. Iya. Ini vertikal, ini horizontal. Jadi garisnya itu ketemu semua, keliling. Seolah-olah dia tuh satu kayu gitu. Ya, seolah-olah satu kayu dia jadi kelihatannya. Jadi kalau ini kebayang pasti detailnya itu nggak biasa gitu. Untuk bikin seperti ini juga nggak mungkin kayu doang dong. Kebayang kan kalau dia kayu doang itu justru ditata kan nggak mungkin bisa nahan beban di atasnya. Pasti ada something di dalamnya untuk sebagai elemen struktur. Benar. Iya ya. Dan ini. Dan kemudian ini lagi nih, yang tipis ini. Dari depan kelihatan bahkan nyaris tidak terlihat garis. Ya kelihatan sih, tapi kalau secara sekilas, karena ini di sini dari segi warnanya juga dominan warna coklat, dan si tiangnya ini dibuat dengan warna hitam, jadi dia nge-blend dengan background. Seolah-olah dia itu nggak ada garis vertikal, cuman garis horizontalnya dia yang tegas. Jadi emang sengaja ditipiskan sekali bagian vertikalnya ini
hingga nyaris tidak terlihat kecuali dari samping. Maksudnya dari sudut samping. Nah, ini baru udah mulai kelihatan. Jadi dari sini si arsitek itu udah memaksimalkan banget dari segi mungkin dari pembebanannya ya, karena dia dominan vertikal gitu, jadi ya dia nggak begitu perlu tiang yang melebar ke samping. Jadi dia fokus untuk menopang si beban vertikal itu. Mungkin ini eksperimen dari arsitek dan si kontraktornya juga, si konsultan strukturnya dia, dan ya bisanya dapat, dan dari segi struktural juga masuk. Nah, kemudian balik lagi ke elemen-elemen apa aja sih yang sebenarnya ada di detail yang sesimpel ini. Apakah konstruksinya juga simple seperti look-nya? Jadi ya kalau kita balik lagi ke halaman sketsa di sini, saya juga udah dapat menerka-nerka. Jadi ini kan merupakan retaining wall ya. Ini merupakan retaining wall yang untuk menahan tanah yang di atas ini. Itu harus saya coret. Nah, ini adalah retaining wall. Kemudian ini kan ada tanah. Nah, ini retaining wall ini fungsinya untuk menahan tanah ini. Nah, kalau kita lihat di samping dikit, ini adalah baja. Ada struktur baja. Jadi untuk menopang si struktur si railing ini, ada dua material yang berbeda. Nah, secara simpel kalau kita asumsikan di sini dia mungkin menggunakan sistem yang simpel juga. Maksudnya cuman merupakan join screw ke arah beton. Kita lihat di sini. Ini saya hilangkan dulu. Nah, ya mungkin ini terkaan juga, belum tentu benar juga sih. Cuman kalau secara kebanyakan konstruksi yang pernah saya lihat itu konstruksinya dengan pertemuan seperti ini cukup dengan metode simple di screw ke betonnya, dan kemudian si tiang railingnya ini dia menggunakan sistem pedestal. Sekali lagi ini adalah terkaan asumsi, dan kemudian untuk yang ke baja di sini juga menggunakan sistem screw ke arah baja. Jadi mungkin di sini perlakuannya tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, kemudian dari sisi sudutnya ini, nah yang kita lihat keliling tadi, di situ pasti ada suatu struktur yang cukup kuat untuk bisa menopang beban dengan jarak dari si tiang-tiang ini yang cukup lebar. Ini kira-kira berapa nih ya tiangnya ya, lebarnya? Again, aku pakai proporsi manusia yang ada di sana. Oh, yang ini ya? 1,2 atau 1,5 gitu kayaknya. Ini berapa nih kira-kira ya? 80 ada ya? Ada. Oke ya, 1,5 masuk. 1,5 kayaknya. Harusnya ada 1,5. Ya. Nah, untuk menopang beban 1,5 itu kan nggak mungkin strukturnya yang itu cukup lebar, cukup panjang. Dia kemungkinan menggunakan struktur material yang mirip dengan tiang, itu hollow baja hollow. Sini karena lebarnya itu sekitar 1,2 tadi, lebar dari si bench-nya ini,
itu maka dia mungkin perlu bukan cuma 2, bukan cuma di ujung-ujungnya aja, tapi juga di tengah. Jadi biar 1,2 berarti 60, ini jarak masing-masing si holonya. Nah, mungkin ini 60, sehingga di total ini bisa dapat, ya kalau kita asumsi 1,2 berarti ini 60 dulu. Ya. Nah, sekarang dari segi dimensi, kalau kita beranggapan, kalau kita lihat dari skala ini, skala dari tinggi ini, dan si manusianya lagi, ini kira-kira berapa nih? Oke, coba aku ukur ya. Mungkin Ini pakai tangan. ya, ini tempat mereka itu di 13 maksudnya, kira-kira 12, 13, lebih dari 10 sih kayak kalau ketentuan tangan. lebih dari 10 ya. Ya soalnya tadi Ya. kalau misalnya dia pakai holo 5 kali 5 itu, nah ini juga kenapa di sini ada keterangan dia menggunakan papan 20 cm yang dibagi 3 itu, karena ini kan cukup berat ya kalau dia misalnya menggunakan, sebenarnya ada beberapa alternatif sih. Mungkin dia bisa menggunakan rank, maksudnya yang masuk kategori rank kan misalnya 23 kali 4 itu kayaknya udah masuk kategori usul. 23 itu rank, kemudian 5 kali 7 itu udah masuk usuk ya. Jadi alternatifnya bisa menggunakan rank, usuk, ataupun papan. Jadi kalau kita lihat di sini dari denahnya, kalau dari jauh sih kelihatan kecil ya, cuman ini adalah skalanya gede, skala rumahnya gede, dan railingnya pun bentangannya gede. Kalau kita perhatiin lagi dari sini nih kelihatan dari manusianya ini tuh, handphone aja kita ambil skalanya ini sekitar panjang 8 cm, lebarnya ya 6, 7 ya 8, 6 ya 6,5 terus 6,7 lah. Jadi nggak mungkin dipakai rank. Nah, kemudian kalau nggak mungkin pakai rank, mungkin aja dia pakai usuk. Cuman problemnya kalau pakai usuk, ini kan ada banyak lapisan ya, atas sama bawah. Benar. Balik lagi dari sisi bentangan ya cukup lebar 1,2 dengan yang ditopang cuma berupa holo. Ini cukup kasih beban sih. Jadi ada kemungkinan dia menggunakan kayu yang lebih tipis, tapi bisa ngasih lebar yang lebih lebar, papan mungkin. Tapi kalau cari di pasaran yang papan dengan lebar di bawah 10 cm sampai itu kayaknya, bahkan kebanyakan tuh papan tuh 20 ya guys, atau ada di bawah 20. Kalau di pasar yang aku tahu tuh mungkin 10 sampai 20, 30 ada juga. 30 ada ya? 20. 10 ada ya? 10 setauku ada biasanya. Oh ada ya? Tapi nggak tahu ya. Biasanya pakai 10, cuma nggak tahu apakah motong, tapi kayaknya enggak sih. Biasanya pasti 10 ada kok 10. Nah, cuma kita perlu lebih kecil lagi nih.
ada kemungkinan dia menggunakan papan yang lebar itu 20 cm, habis itu dibagi 3, jadi dapat sekitar 6,5 bersih. Jadi setelah ada apa namanya, perataan bagian yang mungkin nggak halus, jadi mungkin clearance-nya 6,5 kali 3. Jadi ini kalau pakai holo 5 kali 5, habis itu 3 cm 3 cm atas bawah, itu dapat sekitar 13 ya, 13 cm. Jadi mungkin dari skala masuk ya, kira-kira ya, skala manusia dari tangan sih lihat kita dari lihat. sih proporsinya sih masuk, perbandingannya pakai tangan. Soalnya di tangan ini kalau di kepal ini kita coba ukur sekitar 8 cm. 8 cm, dan ini dia karena ada perspektif juga, efek perspektif, jadi ini kan sebenarnya garis horizonnya di sini. Horizonnya itu agak tinggi ya. Benar ya sih? Dengan horizon. Enggak. Ya, dia agak tinggi. Jadi kalau setengah, kita anggap setengah, jadi ini belum tentu sampai perspektifnya. Ini lebih dari 10 ya. Biar range lah ya. Ini range antara 10 sampai 13 cm. Oke. Atau teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan. Ya, mungkin diterka teman-teman juga. Jadi di sini kita tuh yang kita pakai di sini untuk menerka juga berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita pernah lihat, misalnya di project, misalnya atau di literasi lain seperti buku, YouTube, project fisik secara langsung dan termasuk ini skala. Jadi kalau teman-teman, jadi sangat memungkinkan bagi teman-teman juga bisa ikut untuk menerka dan sharing juga. Oke, lanjut ya. Dan satu elemen udah kita bahas ya. Itu struktur dari si ke arah horizontalnya. Nah, memungkinkan nggak ya kalau kira-kira ini tuh nggak persegi si holonya? Kalau nggak persegi holonya, persegi panjang gitu. Persegi panjang. Kalau tidur barangnya persegi panjang ke samping gitu. Ke samping kalau tidur. Memungkinkan. Soalnya kenapa? Soalnya kan dapat space-nya lebih lebar untuk dudukannya. Untuk ke kayunya? Iya. Apa sih? Apa dari bebannya? Nggak balance. Kalau aku mikirnya dari bebannya sih. Kalau mau memanjang, memungkinkan, tapi tingginya tetap 5 cm sih. Aku kayaknya setujunya masih 5 cm itu. Tapi bisa diperpanjang mungkin. Kalau dikecil lagi, bahkan ya aku lagi mikir, mungkin aja holo itu ada 4, di tengah-tengah ini kemungkinan 2 gitu, karena 3-nya masih rasanya kurang. Ada kemungkinan gitu, sekilas mungkin aku kalau kurang. Kalau 60 tuh jauh ya? Iya, 60 soalnya. Oh iya sih, kalau holo dia
Kalau hulunya itu 5 cm itu terlalu kecil ya dengan jarak sini. Iya ya mas, kayaknya lebih bisa menopang kalau dia. kira-kira. Soalnya kalau yang tadi isang core ya, dia sebenarnya kalau dilihat dari skala lebar yang ini itu mungkin sekitar ini ya 5 nih, nggak setinggi yang tadi. Jadi ini kalau 2 tuh cukup, maksudnya cuma 3 itu cukup ada lendutan nanti. Ya, Iya. setuju sih ya. Kayaknya dia ada 4 gitu. 4 hulu dibagi dari 3 bidang. Nah, ini dia lebih kecil nih. Ini biar skalanya masuk aja. Oke. Lebih make sense. Nah, bagian hulu, bagian struktur horizontal itu tadi, dan kemudian ini yang menarik juga, bagaimana dia menggunakan atau menghubungkan si kayu ini ke baja, ke bagian bajanya. Oke. Jadi kalau dari sini mungkin lebih kebayang ya perspektifnya, kita lihat ke perspektifnya aja, actually fotografiknya. Jadi dari sini kita bisa lihat struktur tiang ini, di atas itu berdiri hulu yang tadi kita bahas ada 4. Jadi mungkin ini skalanya cukup gede ya untuk ukuran, untuk skala lebar 1 meter dengan hulu yang 5x5. Jadi ya anggapnya lebih kecil ya. Nah dari si rangka hulu ini kemudian dipasang si louver keril kayu ini. Nah pemasangannya ini, jadi ada 3 metode sebenarnya yang saya tahu ya, yang pernah saya lihat. Itu mungkin dia menggunakan sistem screw, maksudnya dia di screw biasa dari kayu ke rangka holonya ini. Jadi di screw ya di screw satu-satu dari per satu kayu. Dan kedua itu mungkin dia menggunakan sistem klip seperti pemasangan decking. Itu juga saya baru lihat baru-baru ini, sistem pemasangan decking yang menggunakan klip. Jadi mungkin kalau bisa saya kasih tunjuk. Nah, jadi ini memungkinkan, ini sebenarnya tujuannya buat informasi buat teman-teman juga. Sistem ini tuh muncul karena untuk meminimalisir luka dari si badan kayunya, terutama decking ya, wooden itu. Jadi ketika dia menggunakan sistem klik ini kan tidak melukai si kayu, jadi bisa digunakan lagi jika nanti kayunya, nanti kalau bangunannya sedang tahap renovasi gitu misalnya, dan mau digunakan dan dijual lagi, digunakan di bangunan lain. Jadi ini lebih friendly untuk hal itu. Dan ini juga sistemnya lebih, kalau cepat sih sama aja ya kalau di screw dengan biasa ya Yobi. Gimana untuk Yobi? Misalnya kalau dari Kayaknya sama juga ini juga menggunakan screw juga soalnya.
ke holo. Jadi kalau Tapi teman-teman ada yang ragu ini screw ke holo bisa nggak sih? Ini ya jawabannya bisa, karena kebanyakan karena udah banyak juga yang pakai cara ini yang nggak harus joysticknya itu memakai kayu. Di screw ke holo itu aman. Gimana tadi ya, Wi? enggak, maksudnya tadi aku mikirnya sistem ini lebih bagus daripada screw karena nggak melukai kayu. Ya. Jadi kayunya Ya. nggak pecah. Karena kalau di screw itu meninggalkan lubang. Nah, minus kedua juga, jadi ini belum tentu si Jacobsen pakai sistem ini ya. Jadi Ya. kita mau kasih lihat pertimbangan kalau ini diterapin efeknya apa, kalau ini diterapin minus plusnya apa. Jadi minusnya juga kalau dia pakai screw biasa itu kan ada lubang ya, ada lubang di kayunya, terutama di permukaan. Nah itu kalau didempul dan di coating, kalau kita di mata arsitek ya, kalau mata arsitek melihat ini di screening setiap milimeternya itu, jadi ketahuan dia ada sesuatu yang warnanya itu lain ya, di bagian terutama di bagian lubangnya itu ada belangnya gitu. Jadi nggak seamless materialnya itu. Kemudian yang ketiga itu mungkin dia menggunakan papan kayu, jadi papannya itu mungkin nggak dipotong, tapi dia cuma disayat menggunakan sistem CNC namanya, yang mungkin bisa dipakai. Tadi ya pulang aja dulu. Pertama itu kalau di screw biasa, dan kemudian dia pakai clip, dan kemudian pakai sistem papan yang di CNC yang disayat gitu. Jadi kalau di CNC, tapi kekurangannya dia nggak bisa kelihatan transparan. Maksudnya dia berupa kan disayat ya, bukan dipotong, jadi bakal solid gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nah untuk saat mas ini nih referensi projectnya yang lain ya, ini bukan FL House jadi. Kalau saya lihat di sini ini ada bayangan dari objek di depannya. Jadi kemungkinan besar ini tuh transparan. Nah, jadi yang lebih mendekati, bukan lebih mendekati, yang mungkin dilakukan dan antara dua tadi itu, antara dari screw langsung atau dengan menggunakan clip. Nah, menurut Yobi yang mana nih yang dipakai di sini? Apa yang kita bisa terkait dari objek ini? Kalau dari atas ya kita lihat ya. Ini sulit sih, kalau kalian foto close up-nya baru lebih gampang. Soalnya dempulnya pun kalau yang pakai screw biasa itu belang-belangnya tuh nggak kelihatan secara jauh gitu. Kalau dari jauh itu cukup nyamar, cukup nyaru gitu. Kecuali kalau kita lihat dari dekat banget gitu. Nggak ada kelihatan titik sama sekali. Iya. Jadi aku mikir kayak clip sih. Ya, soalnya kalau pakai clip pun sebenarnya dia juga kelihatan sebenarnya kalau dari dekat. Ini aku pakai referensi project juga ya. Nah, ini sebenarnya ini tuh pakai sistem clip. Cuman kalau kita lihat dari samping ini nggak kelihatan. Sorry, masih mulai ya. Ya, oke, ini udah. Kalau kita lihat dari samping, ini ya kelihatan ya pakai clip
sebenarnya kalau dia kita lihat close up seperti ini, Wah, ini kelihatan nih. Jadi karena emang dia ada kedalaman kan, ini tuh dia ada kedalaman masuk sekitar berapa, 1 cm mungkin, 1 cm. iya. Terus dari sisi lubangnya ini pun ada sekitar 1,5 atau 1,2 cm. Jadi kalau dari samping itu nggak bakal kelihatan. Kalau segini ya fotonya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau pakai klip gini, dia nge-screw itu ke klipnya, jadi bukan di kayunya. Kayunya itu diselipin di klipnya, jadi dia masuk. Jadi ya kita asumsikan aja dulu dia menggunakan Klip. sistem klip. Nah, terus hal yang menarik juga di bagian bawah ini, karena di sini kita lihat kan dia menggunakan Palimana sebagai limestone yang dipasang random. Nah, dari atas pun dan di sisi atas pun ini kita bisa melihat jadi pemasangannya itu keliling seperti itu di sisi retaining wall-nya. Jadi kalau kita tadi berasumsi kalau ini menggunakan sistem pedestal yang di-screw ke beton, maksudnya tiang itu menggunakan sistem pedestal yang di-screw ke beton, kemungkinan ini akan langsung diselimuti oleh si limestone. Jadi nggak ada treatment khusus atau metode yang khusus untuk di area ini. Gimana ya, Bi? Masuk akal nggak? Apa ada metode lain? Limestone-nya Ya, limestone. untuk limestone Join antara ini. Mungkin ya ini tuh bisa goyang ya, misalnya bisa retak atau lepas gitu partikel butiran limestone ini. Soalnya ini kan pedestal ya, sistem kayaknya pedestal. iya ya, tapi kayaknya dengan pasangan limestone mungkin bisa disolusikan dengan meng-adjust nutnya mungkin di titik apa namanya, titik-titik yang kena si apa namanya, sirip si bajanya itu, bajanya yang kayak sirip. Iya. Di bagian sana, pertemuan sana mungkin memang dia ada 2 limestone itu mungkin. Maksudnya terpisah limestone. Terus nutnya dibikin lebih lebar gitu. Untuk mengatasi pergerakan daripada baja. Jadi biar memungkinkan masih bisa ada gerakan ya. Kalau kita lihat juga dari sisi kalau ngomongin retak ya, semen polis pun kalau dia terlalu lebar juga kan biasanya dikasih nut buat biar dia tuh nggak retak. Jadi kalau kita lihat di sini nutnya yang kecil-kecil terlalu langsung juga sih. Jadi nutnya tuh pendek jaraknya. Ini mungkin bakal bisa nge-reduce potensi retak itu sih. Jadi kan ada pergerakan antara nut. Iya, betul. Jadi ya, ini bikin. Tapi apa namanya, limestone kalau random ini juga agak saru, istilahnya saru. Agak tidak terlalu terlihat kalau misalkan terkamuflase. Ya. Mungkin bagus. Justru bagus ya jadinya. Asal nggak lepas,
asal nggak goyang aja. Kalau udah goyang kan udah nggak aman. Iya, benar-benar. Nah, ini normal sih. Maksudnya metode yang cukup normal. Nah, oke. Oh ya, kalau pemasangan klip yang bagian bawahnya gimana, Bu? Kan tadi yang di atas itu, Mm-mm. kalau yang bawah, kalau sorry ya, aku ngomongin yang board itu, yang papan itu, bench. Kalau yang tadi kan kita bicara yang atas itu, yang di sini. Ya. Nah, kalau yang di sini gimana? Gimana kira-kira ya? Nah, nah ini maunya tatahan tadi di metode pemasangan. Tapi sekarang aja kita bahas tipis-tipis. Oh, Oke. Kalau dari aku ya, ini kan 45 ya. Ini 45, ya. sekitar 45 ya kalau dipotong misalnya polo lagi 5 cm. Struktur lagi 10 ya sekitar 40-an, 40 sampai 13 ya, yang angka 40 lah. Itu Ya. kepala masih bisa masuk sih ini. Cuman effort juga sih masangnya. Jadi kan Tapi karena kalau effortnya karena dia masang satu-satu soalnya. Tapi kalau yang itu, yang lebih gambar sekarang tuh, manusia kan masih bisa diri di sini. Nah, yang ini gampang nih di sini. ya. Yang ini yang di garase, Nah, yang ini masih bisa pakai tangga nih. Nah, cuman ya challenge-nya ya yang di dalam sih, karena dia kan masuk ini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia tuh mesti masuk sini nih kepalanya dia. Iya. Oh, kayak perbaikin mobil gitu. Iya. Ya, dia kayak perbaikin mobil gitu. Oke. Ada alternatif lain ya kira-kira ya dibanding dia pasang pakai klip? Tadi sih mikirnya dia satu metode sih, samain gitu. Mungkin ya dia tuh sebenarnya modul. Aku lagi mikir gitu juga, tapi gimana ya biar dia kuat di ujungnya. Jadi di sini. Kuat gimana maksudnya? Ini kan ada joinan di sini. Maksudnya di sini kan ada join. Gimana cara biar sama gitu? Oh, maksudnya di bayangan Joby ini udah jadi satu gitu. Kalau dia modul ini udah jadi satu gitu. Iya, jadi yang dipikirkan cuma masang di atas aja. Oh. Tapi yang sih? Masang di sini, skrunya itu dari sini, dari holonya gitu. Cuman nggak tahu, nggak kuat kayak dia megang. Oh, skrunya langsung dia pakai skru biasa gitu. Iya. Kalau yang di bawah, kalau dari segi kekuatan kan sama aja ya. Malah sebenarnya lebih simpel dia kalau di skru biasa. Lebih simpel dia kalau skru biasa dibanding dia diklik. Karena kalau diklik dia mesti masukin dulu kan. Jadi ini udah, soalnya dia masang ini dulu. Masang yang di sini nih. Iya. Dia mesti masukin klipnya dulu, habis itu di screw ini,
baru ditempelin Klip papan yang baru gitu. yang lagi satu kan. Terus aja gitu. Jadi ada satu step tambahan gitu kalau dia pakai klip buat masukin. Iya, betul. Maksudnya kalau dia di bawah dia tuh mesti nahan dulu kayunya. Karena Iya. itu kan belum ada yang megang kan. Jadi dia mesti megang Benar, dulu si kayunya, habis itu dia masukin ini. Nah ini pertanyaan yang megang siapa gitu. Karena dia mesti screw kan. Kalau dia beku langsung Lagi kayunya tuh megang apa? kalau Apa? Pengirut obeng buat screw itu. ya, Jadi lumayan agak gini sih. Kalau menurut kalau agak dia pakai di screw langsung dia kan langsung ditahan sama bor screw-nya. Si ya kayunya tuh yang net gitu langsung. So, mungkin pakai screw yang di bawah karena nggak kelihatan juga toh. Maksudnya nggak apa-apa kalau ada beban itu. Mungkin ya. iya. Membayangkan effort tukangnya begitu kayaknya sih. Agak sulit sih, nggak tahu ya, mungkin kalau ketukangan di sana mungkin bisa mungkin mereka punya cara yang kalau di sini Balik lagi purpose-nya sih. Kalau aku lihatnya balik lagi ke purpose-nya. Kalau dia emang maunya ini tuh kayunya nggak mau dilukain, mungkin dia pakai, bisa aja dia bela-belain pakai si clip. Tapi kalau emang nggak ada purpose itu, maksudnya itu bisa dikesampingkan, dia cuma mentingin look-nya biar nggak kelihatan dengkul yang begitu gede gitu. Mungkin dia nggak mikirin, mungkin dia bisa nggak pakai klip di bawah. Ya. Balik ke segini ya sih. Soalnya kalau yang di atas kan di atas kalau kita asumsikan dia pakai klip, pertimbangannya ada dua gitu. Pertama, kayunya bisa dipakai. Kedua, seratnya bisa lebih rapi. Jadi ada dua benefit gitu. Tapi kalau emang satu benefit aja yang dicari, ya isi look seratnya, ya mungkin yang di bawah diabaikan. Iya. Kita asumsi ini aja karena efisiensi kerja ya. Karena melihat dari ini kategori residensial mewah, karena melihat dari luasannya juga ini gede. Ya kita tetap kasih dua opsi sih, nggak bisa. Karena ada juga kayak kalau kita ngelihat ini mungkin ada dua motivasi nih kenapa dia pakai dua. Banyak banget kayu, kalau kita bisa lihat di sini materialnya dari tampak ini aja udah sekitar 80%, 70% itu kayu. Benar. Jadi kenapa dia mau bela-belain pakai kayu? Apakah dia mau ini sebagai investasi juga, atau dan sekalian juga karena dia emang suka tone ya? Ya, ada kemungkinan itu. Jadi atau kita bakal munculin dua sih ya, nanti kita lihat pandangan teman-teman. Atau teman-teman mungkin yang nonton punya opini lain, silakan boleh. Oke. Itu tadi yang metode pemasangan. Nah, karena kita berhubung udah bahas tipis tentang gimana stepnya itu, di atas itu menggunakan klip, yang di bawah. Tapi untuk memperlancar pembahasan kita pakai sistem screw aja dulu mungkin ya, karena kita anggap ini lebih efisien dari sisi kerja. Ya. Karena kita, teman-teman biar bisa kontekskan juga, mungkin ada mau nerapin hal yang sama. Jadi kalau untuk di bawah itu nggak terlalu penting jika tidak ada urgensi untuk dipakai lagi si kayu. Jadi nutnya, si seratnya bisa lebih rapi. Tidak ada urgensi untuk seratnya itu rapi. Apalagi ini di bagian bawah gitu. Jadi kita buat lebih memperlancar diskusinya, kita anggap aja dia itu pakai screw bagian bawah.
Nah, setelah jadi sistem perakitannya itu dari atas ini dirakit ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, yang di samping ini gimana? Mungkin samping-sampingnya ini menggunakan sistem yang kalau kita bilang ini adalah adu manis gitu ya. Jadi ada pertemuan ini. Antara kayu. Nah, ini simpelnya mungkin dia bisa aja menggunakan paku tembak. Jadi metodenya itu bisa menggunakan paku biasa, bisa pakai mungkin pen lubang mungkin, terus bisa screw, atau sekarang kalau mau dia lubang itu lebih kecil kelihatan, bahkan cuma setitik itu kayak jarum, bisa pakai paku tembak. Nah, kalau pakai paku biasa, soalnya kayu kan bisa pakai paku ya, jadi nggak perlu pakai screw. Itu bakal kelihatan lubang nutnya lagi. Jadi kita ngebahas, karena kita udah bela-belain di sini pakai klip, tapi di sini malah kelihatan lagi lubang kan nggak ini ya, kan nggak masuk. Kalau alternatif yang muncul itu lagi ada pemakaian dengan menggunakan paku tembak. Jadi untuk screw kita udah eliminasi tadi ya, karena ini join kayu antar kayu. Jadi ada kemungkinan ini juga kurus dan lubang. Dan ketiga itu kalau mau lebih instan pekerjaannya, cepat dan juga rapi, itu bisa pakai paku tembak. Jadi teman-teman kalau nggak jadi paku tembak itu emang paku tembak yang gede, bukan yang kecil. Nah, jadi efeknya tuh bakal titik-titik seperti ini nih. Dia kayak ya ditusuk jarum gitu. Ini kalau mau didempul pun gampang daripada kita pakai kayu paku yang gede. Nah, dengan pertimbangan itu kita bisa asumsikan ya bahwa ini tuh memakai si paku tembak. Gimana kira-kira? Soalnya kalau ini kan berarti ada dua alternatif ya yang masuk. Kalau pakai purus lubang ini, dia karena kita bisa melihat di sini jumlahnya ini bisa dibilang ribuan. Betul. Budgetnya untuk bikin itu banyak banget, effortnya juga. Membuat dia presisi. Ya, sulit. Lain halnya kalau furniture yang cuman beberapa pertemuan itu masih oke. Ini bench yang repetisinya banyak banget. Bench ya bukan masalah di benchnya sih, tapi repetisinya yang banyak banget. Ya. Repetisi dan kayak urgensinya sih nggak ada kayak. Nggak ada juga ya urgensinya. Yang membuat kontinuitas gitu kayaknya nggak terlalu gini sih, nggak terlalu bukan nggak penting, tapi nggak terlalu diprioritaskan untuk membuat joinan ya sebegitu effortnya. Ya. Soalnya itu kan sistem join struktural ya ada peran strukturalnya. Kalau kita pakai pen dan lubang itu biasanya di tengah-tengah ini dipasangin dowel kayu. Jadi pergerakan sikunya itu lebih kekunci dia kalau pakai sistem ini. Nah, sedangkan di ini dia kan udah pakai sistem adu manis yang dipotong diagonal seperti itu. Ini sebenarnya kan udah dikunci sikunya, dan juga ini juga udah ada perkuatan dari sisi atas dan di sisi bawah. Jadi ini sebenarnya cuma pakai penutup gitu. Nggak ada sistem, nggak ada
gak ada urgensi untuk elemen struktural di sini. Jadi kita asumsikan ini memakai paku tembak yang dipakukan langsung ke si kayunya, dan itu dimiringkan atau di lurus ini juga bisa. Nah, kemudian di sini ada sesuatu hal yang menarik juga. Di sini dia nggak menggunakan lantai yang solid ternyata. Jadi kalau kita bisa lihat, sini adalah rumput. Karena kita sudah bisa lihat, nah ini salah ya teman-teman. Ini sebenarnya dia nggak pakai balok lagi, karena di bawah kan rumput lepas. Jadi sistemnya simpel sih. Ini nggak ada balok, nggak ada plat lantai, langsung tanah, langsung rumput seperti itu. Kekuatannya langsung ke dinding sini. Oke. Dari sisi elemen, oh ya, satu lagi di sini kita ada hal yang menarik juga untuk bagian ujungnya. Tapi kalau di foto kita nggak nemu yang untuk project ini ya, project Eiffel House ini kita nggak nemu join di ujungnya, tapi kita ada reference. Karena kita bisa ngelihat di sini ada pertemuan bench ini. Cuma kita nggak nemu fotonya, tapi kita nyari di referensi projectnya yang lain. Yang kebetulan style benchnya itu sama. Nah, karena dia konsistensi terhadap arah serat kayu dari arah kayunya ini, jadi muncul sebuah pertanyaan sih, gimana sih di ujungnya diperlakukan? Karena kita lihat di sini adalah ya tumpuannya minim gitu. Kalau yang ini oke lah, ini masih bisa bentuk struktur. Ini juga apalagi nyaman. Nah, semakin ke sini tumpuannya itu semakin minim. Jadi hal simpel itu perlakuannya belum tentu simpel sih. Nah, di sini kita lihat kayaknya ada sebuah upaya untuk mengkamuflasekan dari bahasa gunanya untuk membuat konsistensi garisnya ini agar terlihat terkesan sama. Nah, oke, bahas satu persatu. Dari si rangkaian. Di sini teman-teman bisa lihat ini sebenarnya ada tambahan lagi yang holo lagi 2. Sebenarnya ada holo lagi di sini. Lagi 2 sini. Aja ini skalanya kayaknya terlalu gede untuk holo 50 ya, untuk 5 cm terlalu gede, tapi ya semoga teman-teman bisa nangkep maksudnya. Jadi ini adalah rangka si holonya, kemudian di atasnya ini dipasang railing SUV louvernya. Yang biru-biru ini adalah klip yang gede. Ini kan masing-masing udah dapat dudukan si klip ini. Dari si ini udah aman. Ini aman. Jadi mungkin buat mensiasati ini kan perlu, kalau dipakai satu doang, ini kan ada 2 garis ya. Ini kita asumsikan dia tuh pakai dua holo yang diapit gitu. Maksudnya biar dapat dudukan si klipnya. Jadi kalau kita pakai satu itu mungkin si klipnya nggak dapat dudukannya yang cukup. Jadi mungkin dia mensiasati itu dia perlu 2 struktur penyangga. Jadi bukan karena kekuatan sih, tapi karena lebih ke space-nya biar bisa mengkaitkan
si klipnya ini ke struktur utama. Kemudian nah ini aman, bagian ini udah mulai agak sempit space-nya, ini lebih sempit lagi, ini bahkan dapat satu space saja. Nah ini perkembangan dia ujung, gimana caranya dia agar bentuknya itu konsisten, ya kelihatan dia konsisten arah kayunya, ada knot seperti ini tapi dengan space yang minim. Nah kita teka kemungkinan dia menggunakan satu balok yang satu kubus kayu ya yang mungkin sistemnya agak berbeda dengan yang lain, berbeda dengan ini. Kalau ini kan dipasang satu-satu ya, atas, bawah, samping. Nah, kalau ini kemungkinan dia tuh merupakan satu kubus yang diolah, yang dikamuflase sepunyanya, sehingga ketika disatukan itu terlihat metodenya itu sama. Dia dicoak seperti ini, jadi kubusnya itu sebenarnya bentuknya simpel, kubus seperti ini kalau udah dibenang. Cuman di bagian ini, bagian yang diagonal ini dicoak bagian dalamnya. Itu bisa menggunakan pahat atau mungkin mesin lebih rapi sih kalau mesin. Kalau pahat bisa ya? Kira-kira ya? Bisa harusnya. Ini digergaji dulu nih, digergaji, itu dipahat, harusnya bisa sih kalau pahat. Karena bentuknya masih sederhana, cuman kecil aja. Challenge-nya tuh jadi challenge. Kecil. Dan joinnya satu aja, ini kan yang ada sih joinnya. Tapi cuma buat satu kayaknya oke sih. Mungkin sih kalau dia itu dicoak. Terus pertanyaannya, kalau dia nggak ada nut ini, dia bakal kotak gitu, dia nggak kayak pertemuan, bahasanya itu nggak akan sama seperti itu. Jadi ya kemungkinan dia pakai diiris lagi bagian sininya untuk menciptakan nut, aksen nut yang seperti kelihatan tuh ada jarak gitu. Karena di sini kan cara dia pakai klip, dia mau nggak mau dia mesti ada nut sekitar 1 cm lebih, itu 1,2 atau ya sekitar segitu, sekitar 1 sampai 1,2 itu pasti ada nut. Jadi mungkin ini bakal dibuat dengan jarak yang sama persis gitu. Ya cuman bedanya kalau dilihat dengan dekat, dari dekat itu bakal ketutup ya, jadi dia nggak transparan. Again, siapa lagi yang bakal lihat sejauh ini kan? Kalau lihat dari orang ini aja, dia kalau dia duduk langsung melototin ini ya baru kelihatan. Tapi kalau dari sisi ini, karena ada shadow juga, tadi dia bakal terkamuflase sih. Terkamuflase. Ada lagi nggak kira-kira ya yang elemen yang dulu dibahas sebelum kita masuk ke metode pemasangan nanti? Jenis kayunya mungkin Pak kira-kira cocok melihat dari referensi gambar, karena kan juga ini dipakai outdoor, pasti ada spesifikasi kekuatan. Dan ini apa nih kira-kira kayunya? Kalau dilihat dari spesifikasi outdoor tuh yang memungkinkan tuh, kalau di Indo ya, ini balik lagi ke Indo ya, di Indonesia ya. Jadi kan proyeknya di Brasil, kita agak ada limitasi terhadap pengetahuan tentang kayu di Brasil.
Mungkin Iya. kalau di Indo untuk outdoor terutama kalau decking itu biasanya pakai ulin sih. Cuman kalau pakai bench seperti ini, karena ulin itu kan mahal ya. Baik lagi ini Ya. pemakaiannya cukup intens, cukup banyak layeringnya. Jadi dengan kekuatan yang hampir mirip, mungkin bengkirai masih masuk karena dari Aku warna mikirnya juga sama. agak bright juga kan, bright dan agak Iya. merahnya ada. Mungkin kalau diaplikasikan di Indonesia, kita juga resource-nya ada di Indonesia cukup banyak, itu bengkirai masih masuk. Tapi balik lagi, belum tentu juga dia pakai kayu bengkirai karena ini proyeknya di Brazil. Iya sih. Aku setuju juga sih. Mungkin kalau di Indonesia bengkirai sih yang cocok gitu untuk material yang digunakan untuk benchnya seperti ini gitu. Iya. Kalau jati mungkin terlalu Mungkin nggak jati. terlalu jati mungkin aja, tapi yang jati yang bagus pasti kan yang sudah tua kan, dan itu pasti mahal juga. Mahal. Karena untuk outdoor kan dia mesti yang durability jatinya, itu grade-nya itu mungkin yang lebih tua, lebih. Tapi untuk kapasitas itu sih bengkirai juga pasti yang bagus sih. Tapi kebanyakan alternatif selain ulin, apalagi untuk outdoor decking atau teras yang ada kayunya, itu biasanya pakai bengkirai sih. Nah, kita asumsikan ini pakai bengkirai ya. Kita coba kita spekkan dia kayu yang kita spekkan secara paksa, walaupun ini di Brazil. Iya. Kalau seperti set untuk kayu ya. Jadi ini benefitnya buat teman-teman kalau mau pakai, bingung bertanya-tanya kalau pakai project di Indonesia apa ya, bengkirai bisa dari pilihan selain ulin. Oke, ada lagi kira-kira selain material? Habis itu kita masuk ke proses pemasangan. Kita udah masuk di proses pemasangan. Jadi kita ya, dia ada dua struktur pertemuan di sini, ada baja dan juga si retaining wall. Sini mungkin dia menggunakan retaining wall beton yang dilapisi oleh si limestone di sisi outdoor, ya benar, sisi luarnya. Nah, di sini pertemuannya ini kan udah masuk ke yang struktur ya, jadi ini udah ada joinan ke sini, ke si betonnya menggunakan screw sus itu struktur. Kemudian setelah proses struktural selesai, baru masuk ke proses ke pasang railing, which is di sini udah masuk tahap finishing si pemasangan railing. Nah, di sini sudah berdiri si tiang-tiang benchnya. Di sini menggunakan, tadi lupa mention ya, ini platnya dimensi berapa. Dari sini ketebalan platnya. Karena di sini kan dia pakai tipis ya. Mungkin nggak, ini aku tebak secara cepat, mungkin nggak di atas 1,2 tebal. 1,2 mili. Iya. Nah itu belum ya sih. 1,2 mili. Nggak kebiasaan. 12 mili 1,2. Oh, 12.
12 mili Hmm. mungkin karena dia berfungsi sebagai struktur. Berapanya ada ya? 8 ada ya? 8 coba 6, 8 3, 6, 8. 12. Ya. Ya, kita 8 pun 8 masuk 8 nggak sih? pun kayak cukup sih ya. Nggak terlalu tipis juga. Oke. Kayaknya cukup 8. Oke. Ini kita asumsikan dia plat. Ini ketebalan 8. Ya kita kasih range 8 sampai 10 mm. Mungkin karena ini pakai struktural, dan kemudian dia pakai sistem pedestal yang di-screw langsung kalau ini ke betonnya, yang ini langsung di-screw ke bajanya. Ya mungkin ada sedikit las ya di situ. Ada welding di sini di bagian samping-sampingnya buat lebih memperkuat dari sisi joinnya dia ke si baja. Dan kemudian setelah si ininya dipasang setelah strukturnya dipasang, dan barulah masuk si rangka-rangka holonya. Di sini menggunakan rangka holo 5x5 yang terdiri dari 4 baris horizontal, dan di sini ada juga yang menghubungkan di antara 4 ini dan langsung dilas ke bagian tiangnya. Jadi ini sebenarnya yang penting si penghubungnya. Kemudian setelah si holonya ini dipasang, barulah masuk satu persatu si louvernya itu, si grill kayunya, yang dimana di sini menggunakan papan ya tadi, papan yang dibelah menjadi 3. Jadi itu lebar dimensi penampang itu sekitar 0,5 bersih dikali 3 cm. Nah, itu menggunakan yang di atas yang dipasang duluan, dan menggunakan sistem ini. Ini kalau teman-teman lihat ini biru ini adalah klipnya yang di screw sini. Jadi pas pola pemasangannya itu satu persatu seperti ini ya. Jadi ini dipasang duluan satu, bukan dipasang, ditaruh dulu satu, kemudian si klip ini masuk di sela-selahnya. Jadi di sini kan ada telah, kan ada profilnya, dimasukkan ke sini. Kemudian yang di screw itu si ini, yang di screw itu si klipnya itu. Nah, jadi kayunya nggak diklip, nggak di screw. Jadi itu dilakukan berulang-ulang, ya. Masuknya kayunya dimasukin lagi, dan kemudian klipnya masuk lagi di screw, begitu terus sampai di titik terakhir dari si louver ini. Dan kemudian setelah yang di atas itu bakal dipasang yang di bawah. Jadi dia menggunakan yang di bawah ini, kita asumsikan dia menggunakan metode yang sedikit berbeda karena urgensi terhadap kayu ini kita anggap tidak terlalu diperhitungkan, melainkan dia hanya memerlukan kebersihan dari si serat kayu ini. Jadi yang di bawah masih bisa ditoleransi dengan menggunakan screw yang langsung di screw ke kayu ke holo. Jadi kalau misalnya kelihatan masih ada dempul yang terlihat seratnya tidak konsisten, itu masih bisa ditoleransi karena dia di bawah tadi. Terus kemudian terakhir dia perlu penutup kan di samping-sampingnya ini. Perlu masuk si penutup kecil ini yang dipotong secara diagonal, dan kemudian menggunakan paku tembak. Kemudian itu dilakukan terus-menerus hingga pada akhirnya
dia bertemu di ujung ini. Nah, ujung ini dia menggunakan sistem yang seperti ini. Jadi berupa kubus kayu yang dicowok bagian tengahnya, disayat bagian samping-samping dan bagian diagonalnya agar bahasanya tetap konsisten seperti yang lainnya. Jadi ada notch 1 cm, 1 cm sampai 1,5 ya. Mungkin itu tergantung lagi dari dimensi klip itu. Dan kemudian step terakhir coating. Jadi coating di sini ada dua macam tadi. Mana ya? Di sini kan ada tiang ya, dan ada si kayunya. Mungkin untuk kayunya ini natural aja ya, coating natural apa ya. Habis itu yang di bawah ini, yang si plate ini menggunakan hitam aja, simple sih, hitam untuk baja. Itu sih, itu aja dari sisi pemasangannya. Jadi Oke. Ternyata ini sangat menarik. Sesuai dengan pembahasan benar, bikin geleng-geleng sih. Jadi ini kayak nge-refresh. Jadi sebelumnya kita bahas yang cukup kompleks harusnya. Ya, terutama kalau aku personal itu ngeliatnya kayak dari sisi konsep ya. Di challenge bahwa railing itu mungkin tidak terdefinisi secara visual sebagai railing, tapi secara fungsional dia tetap railing gitu. Iya, biasa. Benar. Dan menarik sih. Kayak aku lagi mikir nih, menarik sih. Sangat. Itu mungkin terjadi kalau yang kita bahas kemarin tuh mungkin udah terjadi berapa dekade jadinya. Tahun 94 ya. Iya. Berapa dekade? Berarti 2 dekade. Iya. Tiap sekian tahun lalu lampau gitu. Sekarang pemikiran bukan berarti maksudnya bukan dari orang yang sama, tapi ternyata dari dulu memang pemikiran arsitek itu sampai sekarang pun terhadap railing gitu khususnya memang mungkin ada pemikiran kayak railing ini harusnya nggak cuma jadi sekedar railing aja loh gitu. Casualnya mungkin begitu ya. Jadi gimana kalau dipakai ini? Gimana kalau what if kayak gitu? Iya. Gimana kalau jadi kita tuh terus di challenge ya. Iya, terus di challenge. Nggak tahu kedepannya mungkin akan ada something yang baru lagi sih. Mungkin akan ada sesuatu penemuan yang baru, inovasi yang baru. Oke. Harus. Oke. Untuk hari ini mungkin segitu aja pembahasan kita. Pembahasan yang sangat-sangat menarik. Jadi kami mohon masukan teman-teman yang menonton, kalau misalkan punya ide lain, punya perspektif lain nih kira-kira di menit keberapa gitu, misalkan kayaknya nggak kayak gini deh, kayaknya mungkin kayak gitu, nggak apa-apa, kasih tahu aja kita. Jadi kita open for discussion, jadi kita sama-sama belajar dan kita bisa peka terhadap detail bareng-bareng. Ya, itu aja untuk menerka series 3 hari ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe, dan sampai jumpa di series selanjutnya. Bye. Bye-bye.